Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah SWT, saya diundang ke Lebung Sepat ini. Nanti juga lanjut ke Sungai Pasir, Bagan Rame, dan Sunggutan Mobil, pulang lagi ke Sakatiga. Saya asli dari Sakatiga, keturunan Sakatiga, lahir Sakatiga, sampai sekarang masih tinggal di Sakatiga. Tidak jadi Sakompat, masih Sakatiga itulah. Sehari-hari saya bekerja sebagai dosen di Universitas Sriwijaya, dosen yang mengajar pendidikan agama Islam. Mungkin kalau bapak ibu punya anak kuliah, tanyakan siapa dosen agama kamu. Salah satunya saya. Kemudian di Kabupaten Ogan Ilir, saya diamanai oleh masyarakat menjadi Ketua Majelis Ulama Kabupaten Ogan Ilir. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi berangkat ba'da Isya, balik sebelum subuh. Nah malam ini kira-kira lamun aku nak nyeritakan, ya itulah waktunya. Kita berangkat sudah Isya, agak lambat dikit tadi berangkat karena lampu mati. Ini baru mulai berangkat. Maka kita berhenti sebelum subuh. Itu baru pas ceritanya. Kira-kira sanggup dah bu? Sanggup nih anak bu? Kalau kamu sanggup, aku yang tak sanggup. Masalahnya aku berdiri. Itu masalahnya. Berdiri, minum susah, makan tak baca. Kalau kamu duduk, ada kopi, sambarkan kopi. Bolu lewat, laju, sambar ke bolu. Kapan duduk pegal, kunjurkan kaki. Ada. Yang kedua, mohon maaf kalau aku makai bahasa Sakatiga. Ngerti tak kira-kira? Ngerti bahasa Sakatiga sama dengan bahasa dengan. Jauh. Kalau kami ya, kamu jauh kan. Itu baik bedanya. Tubuh ngatakan mati, kamu mati. Sama baik. Beda dikit. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepakat kita malam hari ini ingin belajar tentang Isra dan Mi'raj. Peristiwa itu adalah sejarah. Di dalam sejarah ada hikmah. Kita akan mengambil hikmah untuk memperbaiki ibadah kita. Kita mengkaji sejarah untuk mengetahui perjalanan yang diperjuangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari kata-kata Isra. Isra itu perjalanan di waktu malam. Bahasa Arab itu disebutkan yang maknanya Isra itu berjalan di waktu malam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa.
Berarti Ustaz, kami sekarang sedang Isra. Betul. Minal baiti ila masjidil ansor. Isra juga. Berjalan di waktu malam. Kalau mi'raj Ustaz, mi'raj itu adalah tangga naik. Naik ke atas. Kalau Isra itu berjalan mendatar dari bumi ke bumi. Kalau mi'raj perjalanan dari bumi ke langit. Naik dia. Yang sering Isra ini bapak-bapak, ibu-ibu jarang Isra. Bapak-bapak ini sering Isra. Dari rumah kaki menuju pondokan apa kalau bahasa sini? Terkul apa? Amben-amben. Amben-amben. Main gap tapi Isra-nya. Iya, main gap Isra-nya. Oh, main gap. Itulah Isra. Kapan balik ke rumah ditanya bininya, ngatain, "Kak, dari mana?" Nganu baru balik. "Aku baru balik dari Isra, Pak," katakan. Isra. Tapi bukan dari masjid ke masjid. Dari rumah ke amben-amben. Main gap Isra-nya. Cuma masalahnya bapak-bapak nih kapan Isra lah nak mi'raj pula balik ya. Nah naik ke langit. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lambat baru. Lambat nyambung, sinyalnya kecil. Sinyalnya kecil, makanya lambat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa sudah. Sekarang Isra dan Mi'raj itu adalah sesuatu yang istimewa. Sehingga zaman dulu pun banyak orang tidak percaya bahwa Nabi melakukan Isra itu perjalanan dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke langit hanya satu malam, bahkan sebagian malam, tidak sampai full satu malam. Yang paling tidak percaya namanya Abu Jahal. Abu Jahal ini tidak percaya. Nomor satu yang tidak percaya dengan Nabi. Bahkan selalu mencari celah untuk memusuhi Nabi dan merusak nama baik Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita ingin meyakini, Bapak Ibu sekalian, perjalanan Isra Mi'raj ini apakah benar atau tidak benar, maka kita gunakan nalar yang sehat. Uji kita tidak masuk akal. Nabi itu dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa yang perjalanan sehari-hari kalau ditempuh dengan pakai onta yang paling baik, sebulan baru nyampai dari Mekah ke Palestina. Palestina itu tempat perang Mbak Karino. Tempat perang orang Hamas itu dengan Israel. Nah, sampai dari Mekah menuju Palestina itu sebulan Pak. Lalu balik lagi sebulan, PP 2 bulan. Kalau dari saya ketiga ke Lebung Sepat tadi kuhitung 7 jam. Kapan PP 15 jam. 14-15 jam. Masih dekat berarti. Ini jauh. Maka akhirnya, nah rombongan dari mana pula? Nah, dapat apa iklan baik itu? Iklan lewat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana tadi? Bahwa perjalanan dari Masjid Haram itu 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Maka orang tidak percaya, tidak mungkin Nabi Muhammad melakukan perjalanan cuma sebagian malam. Maka apalagi ditambah dengan naik ke langit. Tak percaya Pak. Tapi kalau kita bayangkan dengan akal pikiran yang sehat, itu masuk akal Pak. Satu, kenapa? Disebutkan dalam ayat Subhanallazi, Maha Suci Allah, Allazi asra, yang memperjalankan abdihi, hambanya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, allazi barakna haulahu, yang diberkahi sekelilingnya. Satu kata kunci bahwa Nabi Muhammad diperjalankan, bukan berjalan dewe. Nah ini Pak, Bu, yang perlu diperhatikan.
Nabi Muhammad waktu Isra bukan berjalan sendiri, tetapi diperjalankan. Waktu berangkat, ada seekor semut masuk ke kantong saya, ikut naik mobil menuju Lebung Sepat. Taksinya mobil itu mobil Pak Haji Eka. Naiklah tadi semut tadi, semut Saka 3. Sekarang semut itu turun tadi, kami turun dikocekan, aku keluar dari koper. Sekarang semut itu berada di rumah Pak Halia. Semut sedang melihat-lihat keadaan. Ternyata di Lebung Sepat banyak rumah-rumah burung walet, RBW. Yang dia tidak pernah nyingok ada di Saka 3. Kemudian di Lebung Sepat dia memperhatikan masyarakatnya tertib, pengajiannya banyak. Nanti seandainya besok saya pulang pagi, sorenya sudah datang lagi ke Saka 3 semut tadi, karena ikut dengan saya. Maka dia pidato, wahai kance-kanceku semut Saka 3, uji semut tadi, bahwa aku sudah pergi ke Lebung Sepat. Mohon maaf, semut tadi kan semut Saka 3, jadi bahasanya Saka 3. Maka dia wahai kance-kanceku. Semut Saka 3, lamun semut dari Lebung Sepat lain lagi ceritanya. Bahwa aku sudah berangkat pergi menuju Lebung Sepat, dan sekarang sudah pulang. Apa jawab semut yang lain? Tidak masuk akal. Tidak kan ada semut pacak Lebung Sepat pergi sehari ini balik seresuk. Tidak masuk akal semut. Jangankan sampai ke Lebung Sepat, baru sampai ke Tanjung Raja lah mati sambar mobil. Kalau ilmu semut. Tapi semut ikut ilmu manusia masuk ke kocekan, itu luar biasa. Maka kejadian ini nyata, tetapi tidak menggunakan kemampuan semut, tapi kemampuan manusia. Nah itulah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak menggunakan kemampuan manusia, tapi menggunakan kemampuan Allah. Maka ayatnya disebutkan asra, diperjalankan. Bukan berjalan dewek Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak keluar ongkos. Lalu tinggal naik baik. Datang malaikat Jibril membawa burak. Burak ini dalam bahasa Arab artinya kilat, barkun kilat. Kendaraan yang dinaiki Nabi adalah kilat. Jadi kalau Nabi naik kilat, wajar kalau dari Masjid Haram yang tadinya 1 bulan, pulang pergi jadi 2 bulan, itu cuma semalam tidak sampai, dia naik kilat. Kita kalau melihat cahaya, rumah besar, genteng tertutup, gelap, kita buka, cahaya cepat ke lantai, tidak kelihatan, langsung di bawah. Tapi kalau kecepatan suara, lewat pesawat, pesawat lewat, suara masih terdengar, pesawat masih kelihatan. Atau kita di kebun, di hutan besar, uji gitu ada, nanti akan bergema, uji belas itu, suara masih bisa kita ikuti perjalanan, tapi cahaya tidak bisa kita ikuti. Itu satu. Yang kedua, apa yang menjadikan benar Bapak Ibu sekalian, bahwa yang dinaiki Nabi Muhammad adalah malaikat. Malaikat diciptakan dari cahaya. Dalam bahasa Arabnya nur. Ya samu cak namu aku, nur, cuma lain beda ujung. Kalau itu nur baik, aku ini Nur Hasan, artinya cahaya kebaikan. Nah, jadi nama saya ini nama dari cahaya, itu sama seperti malaikat memberikan cahaya tapi kebaikan. Maka gawinya berceco macam inilah, nunjuk tahu nggak ada cahaya kebaikan. Nah, kalau kaget kamu kepengen rindu dengan suara saya ini, di YouTube ada nanti channelnya Cahaya Kebaikan TV. Itu nama aku, Nur Hasan sebetulnya. Diterjemahkan Cahaya Kebaikan TV. Tonton YouTube-nya Pak. Cuma jangan lupa subscribe, like, and share. Gratis itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
kita akan menceritakan tentang perjalanan singkat namun ada manfaat untuk ibadah kita. Nabi Muhammad SAW dijemput oleh malaikat Jibril Mikail. Dalam kondisi Nabi dalam keadaan galau, dalam bahasa anak muda sekarang. Sedang galau, sedih bahasa kita. Ada, sedih Nabi. Ngapungan sedih kira-kira, itu ditanya oleh malaikat Jibril. Hai, diam Nabi Muhammad. Datang malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad karena Allah tahu Nabi Muhammad sedang bersedih. Kesedihan Nabi Muhammad, satu pamannya meninggal. Paman Abu Thalib meninggal, yang selalu membackingi dakwah beliau. Selagi ada pamannya Abu Thalib, orang tidak berani mengganggunya, Pak. Tapi kalau pamannya sudah meninggal, orang sudah mulai berani mengganggu Nabi Muhammad. Kalau mengganggu Nabi Muhammad, uji wong pegagan, kaget jangan nganggu ponaanku. Musuh ika mamangi ka ade. Jangan pegagan ya. Musuh ujang ika kamu mau melawan. Saking jagoannya dan orang tidak berani. Paman ini meninggal, Pak. Lalu kemudian tak lama meninggal Khadijah, istri tercinta. Ada nama Khadijah di sini. Kata mengabu ada tadi, mengabu tadi. Mengabu lah tak datang boleh mengabu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Paman meninggal, istri meninggal, sedih. Kenapa Rasulullah Nabi kita Muhammad sedih istri meninggal? Karena Khadijah sangat berarti dalam hidup Nabi. Iya, Pak. Kalau istri itu berarti dalam hidup kita, maka kita akan sedih ditinggalkan istri. Cuma kadangkala kalau masih berduaan, bini masih ada, kakaknya masih ada, tidak bersyukur. Bebala itulah gawinya dengan kakak tadi. Selalu saling jawab-jawab. Kapan kakak lah mati baru, oh ngatukah kakak lah dekati, sedih aku. Itulah kita tuh galak di dalam lagu dangdut. Bila sudah tiada baru terasa. Lah mati baru terasa hilang. Mumpung masih ada syukuri. Syukuri kalau masih ada. Baik-baik. Nabi Muhammad sedih karena istrinya sangat berarti. Khadijah itu harta habis. Kehormatan kadang dicela orang. Tapi dia tetap tidak menggubris omongan orang lain. Tetap memberikan penghormatan kepada sang suami. Maka ketika meninggal dunia, Nabi Muhammad bersedih. Ibu-ibu ini, bapak-bapak sekalian, kalau dia mengabdi dengan seorang suami dengan baik, pagi-pagi sudah bangun, menyiapkan makan untuk sang suami. Nasi goreng, pisang goreng siap, kopi segelas lah siap. Jangankan makan nasi goreng, tiko motor pun lah disiap, lah dipanaskannya motor kita. Kita nak nyadap apa sih? Mahat. Nak mahat, motor lah dipanaskan oleh bini kita tadi. Apa dah hebat punya bini model macam ini. Ketika dia meninggal pasti akan terasa. Tapi kalau itu istri yang baik. Tapi kalau istri yang nyusahkan hati, kapan laki balik mulai ceramah, jam 3 malam lah ceramah, jam 4 ceramah, pening kepala laki. Makanya kalau lakinya sopir, apalagi balik tak mau duit, mohon maaf, sopir ini sopir truk dulu. Kalau kebarangan bukan mecikan yang itu, bukan. Ditulis di bak truk, aku sering bacanya, pulang buntu tak pulang rindu. Pulang buntu kena marah, tapi tak balik rindu. Maka ditulis di belakang bak truk, pulang buntu tak pulang rindu. Juga takut dengan bini kan coy. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak. Khadijah itu memberikan pengabdian yang tulus. Sehingga ketika meninggal dunia, Nabi sedih. Saat Nabi sedang galau, maka Allah memberikan satu solusi, mengajak jalan-jalan Nabi Muhammad SAW. Jadi pelajarannya, Bu, kalau sedang galau jalan-jalan.
Kamu tuh ajak bapak tuh, Pak aku nidang galau Pak, pawe ke Palembang kita sekali-sekali, malah nyengok batang balam terus ini. Mantap di Sungai Jeruju, dia di Lebong Sepat inilah, sekali-sekali ke Palembang Pak, apa nyengok 16 tuh, alang kerame kalangan 16 ngerti kan. Refreshing, itu yang diajarkan sebetulnya. Maka Nabi dijemput oleh Allah melalui malaikat Jibril dan malaikat Mikail dengan kendaraan burak, naik ke burak. Sebelum berangkat, yang terjadi adalah disucikan terlebih dahulu. Nabi Muhammad disucikan, dibelah dadanya, lalu dikeluarkan jantung hatinya. Ada yang nyebut jantung, ada yang nyebut hati, supaya tak bantan jantung hati, dua-dua keluarkan. Ngaco ketat bukan jantung, hati tat. Ada bukan hati tat, jantung katakan. Nah, sudah jangan ribut, jantung hati. Dikeluarkan, dicuci. Dicuci lalu dimasukkan kembali setelah dicuci dari apa? Dari kalimat, dari penyakit hati, dengki, iri, sombong, semua dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita nih Pak Bu punya penyakit hati dalam hati kita nih. Aku dulu tak percaya ada wong yang benci dengan kita padahal kita tak merugikan dia. Aku dulu tak percaya. Aku berutang minta duit dengan dia tidak, tapi dia benci dengan kita. Iri terus bawaannya. Ternyata memang ada grup Abu Jahal itu. Ada itu. Kita minta duit dengan dia tak, berutang tak, nyusai dia tak, cuma iri dengan kita. Apa baik gawe kita tak setuju. Ha janganlah dia kan. Oh iya. Tak setuju. Ada bukan di sini tapi kan Jakarta. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ingin menghadap Allah sudah diberikan satu pelajaran, bersihkan hati. Itu yang diajarkan Nabi. Lalu bersihkan jiwa raga dibelah tadi. Nah, inilah namanya ajaran bersuci. Sebelum menghadap Allah harus bersuci. Lahir batin harus bersuci. Salat tidak sah kalau belum wudu. Itu pelajarannya Pak. Salat tidak sah kalau waktu istinja tidak bersih, mengandung najis. Hati-hati. Satu, kamu ingin salat, ingin wudu, tapi kencing tidak cewek, tidak sah semayangnya Pak. Karena ada najis di tubuh kita. Kalau wong betina masalah bercewek itu yakin aku aman. Yang galak tak bercewek itu lanang ini nah. Termasuk aku lanang. Iya. Lanang ini yang galak bercewek. Apalagi cak kami tadi, kami sudah mempraktekkan. Ternyata tak tahan, tak kencing selama dalam perjalanan di mobil. Keluar kami di tengah perjalanan, 4 penumpang laki-laki, 4 ini semuanya menuju hutan dan mencari kayu yang paling rindang. Aja aku. Ku perhatikan, bawa galau kami botol. Ada yang, ini benar jaku. Ini kalau lah bawa botol, bakal nyuci setua itu kan. Kapan tak kata bawaan, alamat tak dicuci yang barang itu kan. Alias kepet kalau masuk kami. Tidak bercewek. Kapan tak bercewek, ngambil uduk sholat, tak sah. Karena kita masih dalam keadaan bernajis. Tapi masalahnya Pak, kalau tak galak bercewek itu kadang-kadang ada banyu, tak galak dia masuk bercewek. Tak kata banyu, banyak cara lain. Kencing, banyu tak bawa. Ngatakan lah terlanjur tak tahan lagi. Ban mobil tu lah sambarnya. Ban mobil tu lah tinggi ngegas habis. Kapan nak nyuci tak kata banyu. Ujungnya malah sih. Ujung kesebat kali dengan ban mobil tu. Pak. Kalau di hutan daun boleh Pak. Tak kata banyu daun boleh. Cuma hati-hati jangan daun kemadung. Gatal. Kaget kapan sudah diulapkan, nah joget India. Gatal, hati-hati. Kalau nak kata banyu tisu boleh. Boleh tisu.
Kami waktu umrah pergi haji, itu ada kawan yang bukan tak tahu dah katik banyu, cuma tak baca micitnya itu, tak keluar banyu. Kapan di hotel, bingung dia mencari banyu kan, manalah jenis banyu ini. Coronya ada je, cuma tak keluar. Kapan dipicitnya Pak? Kapan dipicit? Bukan. Dah akhirnya bertisu, keluar dan gelap bertisu. Tat ujungnya aku tak percaya tat, katik banyu. Ujung di mana katik banyu? Kapan ku jengok, bukan katik banyu, no, ini ku cocok yang ini, no. Besok dia mencoba Bu, Pak, kencing lagi kan? Kapan dicobanya? Masuk, salah pecit, terpecit yang panas keluar. Terlompat dia Pak. Ujungnya terpicit yang panas. Karena tidak ada ilmu. Di hotel itu kan ada panas dingin. Aman salah picit sudah selesai. Terlompat baca. Ada tisu di daerah Lebak atau daerah perairan. Nah kita ini banyak perairan. Kalau memang mental tak galak bercewok tadi, kami jantan nih, menaku ibu-ibu yakin aman ibu ini. Bapak-bapak nih, kapan tak galak bercewok, tanda tu lah bercewok Pak. Walaupun dia kencing di pojok perahu, kencing. Uji kita bercewok banyu banyak kan, masih langsung masuk kan. Tak bercewok, ngapalah salahnya? Awak kencing di pojok perahu, banyu banyak, masih tak galak bercewok. Masalah Ustaz, masalah Pak. Ketika Rasulullah melintasi kuburan, Rasulullah berhenti. Ketika berhenti, Nabi tahu dan merasakan ahli kubur sedang disiksa. Turun Nabi mengambil pelepah kurma, dibelahnya dua, dicagakkannya di kuburan satu dan cagakkannya kuburan kedua. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang terjadi? Uji Nabi, ini kuburan dua kok ini sedang diazab oleh Allah. Apa dia dosanya Nabi? Uji Nabi yang ini galak mengadu domba. Uang baik-baik gara-gara dia bualah. Apalagi sekarang bapak-bapak hati-hati musim caleg. Pemilu, sebentar lagi musim pemilu. Jangan galak ngadu domba. Dalam bahasa sekarang hoax. Ya, berita bohong. Ini berita bohong, katakan ndak usahlah ke belah situ, itulah milih yang belah situ, kaget duit kamu hilang baik. Dibadu domba, akhirnya berbala. Sekampung tak sebaikan. Martua dengan mantu tak sebaikan. Karena lain partai, lain yang dicucuk. Tidak akor. Hati-hati, jangan ribut. Soal pilkada beda pilihan, tidak masalah. Yang penting rukun dan damai. Tidak boleh, tidak apa-apa. Kalau caleg tu Pak datang, manis mulutnya, janjinya manis. Nanti kalau saya menang, saya akan bangun jalan kalian. Sampai Pak Kari, jalan masih rusak Pak itulah. Dari dulu kan janji itu. Uji kok pernah Pak dibangun jalan ini, ngatakan Pak JK. Uji mak inilah Ustaz dari dulu. Uji kok banyak janji. Oh banyak tak janji dari dulu menjanji. Menjalan tak benar-benar. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan ribut kalau soal pilihan beda tak apa-apa. Menpacak sama. Kalau kita memilih yang benar, yang manfaat untuk kita dunia dan akhirat, kita pilih yang benar. Kalau ribut, rugi kita Pak. Oleh karena itu, yang mengadu domba ini disiksa oleh Allah. Kalau yang ini ya Rasulullah, kalau yang ini kalau berkencing tak kalah bercewok je Nabi. Nah, rupanya kan. Yang ini kencing tak kalah bercewok, disiksa di kuburan. Maka hati-hati kita masalah kencing. Kalau ibadah tidak bersih dari najis, maka tidak sah. Mana kalau sholat yang ada najis di dalam tubuh kita atau mengandung di tubuh kita atau ada di baju kita. Kalau najisnya dibawa sebelum sholat, tidak sah semayangnya Pak. Karena kita membawa najis. Kita lah tahu ada tai ayam di sewet kita. Lalu tidak ada dicuci karena kering. Kita langsung sholat, tidak sah semua yang kita. Najis, ada najis. Tapi kalau sedang sholat, Allahu Akbar, tai cecak lewat. Kena sini. Tai cecaknya lembab mengkering, basah pula. Meleler. Sholat sudah rakaat ketiga, teruskan sholat atau batalkan? Teruskan.
maka itu tidak mengganggu keabsahan sholat. Karena najis datang saat kita sholat. Boleh Pak. Tidak tahu lamun kalau seandainya banyak lain lagi. Kamu dang sholat, kapan juga tai kerbau ditembakkan oleh anak kamu, pok dikelahi kan. Sudah batal kan, cuci dulu. Malah tai kerbau. Iya. Dari itu tai cecak dikit aja maksudnya kan. Boleh Pak. Jadi itu najis. Lalu kalau kita sudah bebas najis, pakaian. Nah ini ibu-ibu berarti. Kalau pakaian ini ibu-ibu, tolong mukenanya galak-galak dicuci. Telkung lamun bahasa kami, sama tak sini? Telkung. Telkung ibu-ibu ini, apalagi yang punya seko, tai lalat banyak. Mambunya waya getah yang disimpan 3 bulan. Mambu telkung tadi. Tai lalatnya banyak, koyak pula pinggirnya. Kapan dipakai rambut tersebai keluar, tak kasah semayang. Alangkah banyak yang keluarin ya. Kapan makan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pakaian. Bapak-bapak juga sholat Jumat ada pakaian bagus pakai, Pak. Jangan disimpan. Ada kain yang bagus pakai. Kata Allah, "Huzuzinatakum inda kulli masjid." Ambil pakaian yang terbaik ketika kamu masuk masjid. Jangan pelit dengan awak dewek. Ada duit beli kepiah yang bagus, ada duit beli serban yang bagus, ada duit beli sewet yang bagus. Jangan pergi kondangan habis-habisan, tapi untuk sholat Jumat segala buruk, kepiah ala kuning, baju, basing baju dipakai, segala baju partai dipakai sholat Jumat. Baju partai dipakai sholat Jumat, bukan hanya tidak cocok Pak, tapi mengganggu kehusukan jamaah. Kamu pakai baju partai atau baju calon, barisan di depan, di belakang ada makmum, Allahu Akbar, terbaca coblos nomor 1. Tulisannya pasti dah usuk aku nih, nah aja nomor 1 mamang ini. Pasti dah usuk. Makanya hindari pakaian yang membuat orang tidak usuk. Kapan Allahu Akbar terjingok ke kanan ke kiri, coblos nomor 3. Nah aja nomor 3 bibi mamang sebelah. Akhirnya tidak usuk semayang. Kita nih jangankan baju yang bergambar banyak, Bapak Ibu sekalian. Kadangkala sholat Jumat itu setan tuh menggoda kita, Allahu Akbar. Kita lah betul lah ngarah tempat sujud yang kita jingok. Cuma terjingok merek dari sewet kawan sebelah, kawan depan, gajah duduk. Jenis sewetnya gajah duduk. Yang sebelahnya wadimor. Dikit kan masalahnya, cuma nganggu kehusukan. Kadangkala hal-hal seperti itu, maka Rasul melarang. Aisyah itu pernah memakaikan hordeng, ada gambar angsa. Kata Nabi, lepas ini Aisyah. Karena seluruh sahabat waktu masuk Masjid Nabawi melihat gambar hordeng itu. Maka dilepas oleh Aisyah dan diganti yang polos. Nah itulah ajarannya. Kalau pakai baju sholat, jangan pakai yang macam-macam. Sekarang ibu-ibu ini kan sekarang banyak mukena warna lain dari putih. Masalah Ustaz? Tidak masalah. Cuma kalau niat kamu salah kaki, nganggu wong. Wow, mukena itu apa dia mereknya? Lain ceritanya tak? Biasanya lebaran. Lebaran itu mukena tidak dipakai biasanya. Pergi dari rumah mukena dikepit baik. Di pucuknya pakai masih jilbab biasa karena nak nunjukkan galung besar. Gelang pergi. Yeah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kita perlu benahi dalam sholat adalah taharah, bersuci. Tetapi ada yang sebelumnya. Mandi wajib benari dulu. Yang baru pengantin atau yang masih bujang atau yang masih pasangan muda, jangan lupa. Ada bayi yang lupa mandi wajib langsung sembahyang subuh, tak sah sembahyangnya. Mandi lagi belum? Ngapa tat? Kau semalam mandi tak? Mandi tat. Bagaimana niat? Nah tat niat itu pokoknya mandi tat.
Niat yang membedakan mandi wajib dan bukan mandi wajib, niat. Kita tiap hari mandi, kalau tidak katik niat, maka bukan mandi wajib. Kita tiap hari mandi, kalau setiap hari Jumat kita mandi, tapi kita tidak diniatkan mau saya mandi sholat Jumat, maka tidak akan menjadi sunnah mandi kita. Berarti niat yang membedakan. Bagaimana tak niat? Tak perlu nak ribut-ribut. Yang penting niatnya dalam hati jadi. Sengaja aku mandi wajib karena Allah Ta'ala. Tak boleh nak disebutkan sebabnya. Sengaja aku mandi wajib karena semalam mbak itu. Tak boleh nak disebutkan sebabnya tu. Pokoknya lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla li rab'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Bahasa Arab dah baca. Bahasa ini dah apa-apa. Bahasa Indonesia baca. Allah mengerti semua bahasa. Apa yang terletak dalam hati Allah pun sudah mengerti. Tapi harus ada. Itulah yang disebut menyengaja atau niat. Yang ketiga, wuduk. Benari wuduk kita. Karena sholat tidak sah kalau wuduknya tidak sempurna. Mulai niat mencuci muka, lalu kemudian tangan ilal mirfaqain sampai kedua siku, lebihkan dikit, lalu menyapu, wamsahu sebagian kepala, kita tepak ke banyu, sapu. Basanian boleh Ustaz? Boleh. Sebaro boleh. Minimal kata oleh Imam Asy-Syafi'i 3 helai rambut. Rambut depan boleh, rambut samping boleh, rambut belakang pun boleh. Yang penting rambut. Kalau rambut lain tak boleh. Kamu misalnya galak nganga rambut, kumis be ngata-kata, kumisku lebat. Ndak sah tu, walaupun rambut. Atau jenggot besar. Nah, jenggot. Ndak sah, rambut sebagian kepala. Kalaupun ndak katik rambut, kepalanya botak tak tumbuh lagi kan, ngatakan mana, pokoknya kepalanya. Tak katik cerita lain. Jangan macam-macam. Lalu kemudian telinga. Telinga ini sunnah. Kamu tak dicuci telinga ini tetap sah wudu karena sunnah. Nah, inilah artinya mengilmui ibadah. Jadi kita tahu kedudukannya. Oh, ternyata menyapu ini adalah rukun, telinga ini sunnah. Maka kalau telinga tidak dibasuh, tidak apa-apa. Tapi ada 2 cara. Satu sendirian, cak ini, lalu baru telinga. Ada lagi yang langsung. Ada Pak Bu model-model macam itu? Boleh Ustaz? Boleh. Tapi Imam Syafi'i mengajarkan yang satu-satu. Rambut dulu, baru telinga. Nah, itu Imam Syafi'i. Yang tadi Imam Malik, mazhabnya Imam Malik. Boleh kalau dipakai dan tidak salah. Yang kedua masalahnya itu sunnah telinga tadi. Yang berikutnya adalah mencuci kaki. Hati-hati, nah di sini masalahnya. Nyuci kaki ini dikosok Pak, dilus. Kalau ada getah, nempel, maka air tidak masuk ke kaki. Tidak sah wuduk kita, payah baik. Apalagi wuduk model nyepak-nyepak baik. Tidak akan mungkin nak rata banyu disepak-sepak. Ya, kosok nah, dikit sayang. Ada kaki yang tak mudah banyu masuk, saking kering kaki. Tika banyu lagi susah, cak air di daun keladi. Lewat banyu oleh kering kaki tadi kan. Jarang dicuci rupanya kaki. Terakhir tertib. Harus tertib. Apa tertib? Yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudikan. Ustaz, mana kalau seandainya rumahku ini dekat banyu Ustaz? Cawang dekat banyu itu. Lalu aku nak wudhu Ustaz. Juga terus sambil mandi Ustaz. Ya laju, jago kan. Nawaitul wudu'a li rab'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Uji dia tadi. Tuh nganjong. Kan lah basah kalau. Naik dia. Sudah sah tak wuduk Ustaz? Kira-kira salah dah? Tak sah. Ngapa tak sah? Tak tertib. Tidak mendahulukan yang dahulu, tidak mengemudikan yang kemudian. Wuduk itu ada aturan. Mana lamun seandainya kita wuduk Ustaz, nyuci muka di rumah, yang lain tinggal sekok.
Nah, tinggal kaki di masjidan. Salah, sah. Cuma makruh. Makruh. Kalau lupa kaki, nyuci kaki tadi, laju baik. Allahu Akbar. Batal lah juga sah. Yang kedua, wuduk makruh kalau sambil bergesah. Wuduk Allah. Dah wuduk. Ceramah tadi okey juga. Sambil bodok. Bodok kalau sambil bergesah makruh. Kenapa? Takut lupa yang dicuci tadi apa, lagi hilang kesadaran. Terbalik kaji, nyuci kepala, nyuci kaki, terbalik. Maka jangan bergesah. Ini sambil wuduk bergesah, terus lah cair belum duit BLT. Nanya, wuduk sambil bergesah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, maka nasihat ini adalah nasihat yang baik bagi kita untuk memperbaiki amal ibadah kita, bahwa sesungguhnya perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan dalam rangka mendekatkan keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Rasulullah, dan semua ajaran-ajaran yang sampai kepada kita. Mudah-mudahan ini bermakna bagi kita semua, karena harilah malam jadilah masihlah kelap-kelip terus, kuilah datang terus, kopi masih banyak. Jadilah itu untuk malam hari ini. Untuk edisi berikutnya saya akan cerita tentang sholat, karena sholatnya belum, tapi tidak di sini, tapi di malam besok. Malam ini jadilah dulu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada khilaf dan salah. Kalau ada yang baik itu datang dari Allah, tapi kalau itu khilaf dan salah itu datang dari saya pribadi. Dan mudah-mudahan Allah SWT mempertemukan kita pada kesempatan yang lain, dan paling utama mudah-mudahan kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah aku menumpang mandi. Kalau ceramah masih kurang panjang, undang baik sekali lagi. Nah, itu baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.